Kita ada dalam pembelajaran untuk mata pelajarannya sejarah jenjang SMA, dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran sebelumnya yang diajarkan oleh Ibu Megi. Jadi bagi sahabat cerdas yang minggu kemarin sudah mengikuti pembelajarannya, kita lanjutkan lagi pembelajarannya untuk pembahasan tentang Hindu Buddha. Langsung saja ya sahabat cerdas, kalau gitu kita ikuti pembelajarannya bersama dengan Ibu Megi dari SMA PGRI 1 Ambon. Ya, terima kasih Kakak Eca. Anak-anak yang berada di rumah, selamat pagi. Ibu percaya bahwa kondisi dan keadaan kalian tetap baik-baik saja. Karena selama ini kalian tidak keluar rumah memang, tapi tidak ke sekolah dan ke tempat-tempat umum. Hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Kalau kemarin itu kita berbicara tentang kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu, dan kerajaan Tarumanegara yang berada di Jawa bagian barat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kepada kerajaan-kerajaan lain. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Kita berdoa. Selesai. Kita masuk pada kerajaan yang masih juga di daerah Jawa Barat, yaitu yang namanya Kerajaan Holling atau lebih juga dikenal dengan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holling ini diperkirakan itu ada pada abad ke-6 Masehi sampai ke abad 7 Masehi. Kerajaan ini dia bercorak Hindu di daerah Jawa yang munculnya hampir bersamaan dengan pecahnya kerajaan Tarumanegara yang minggu lalu kita sudah bicarakan. Tarumanegara itu dia hancur dan dia pecah menjadi kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Tapi mari kita bicara khusus tentang kerajaan Holling. Kerajaan Holling itu letaknya di sebelah barat kerajaan Galuh yang telah pecah akibat dari kerajaan Tarumanegara itu runtuh. Sumber dari kerajaan ini kita dapat dari berita Tiongkok, yaitu salah seorang pendeta yang bernama Itsing yang pernah ada di kerajaan Tarumanegara. Dan Itsing ini juga dia menceritakan tentang kerajaan Kalingga. Dia mengatakan, Itsing itu salah satu pendeta yang berada di kerajaan Buddha di Sriwijaya. Pada nantinya kita akan bicara soal Sriwijaya. Kerajaan Kalingga atau Holling ini dia merupakan pusat agama Buddha di daerah Jawa. Tetapi ajaran Buddha yang muncul itu bukan Buddha Mahayana, tapi Buddha Hinayana. Hal ini dibuktikan dengan datangnya seorang pendeta Buddha dari Tiongkok yang bernama Huining. Dan dia tiba di Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana yang berbahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tiongkok. Usaha untuk penerjemahan aliran Buddha Hinayana oleh Huining itu dibantu dengan seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Jana Brada. Jadi dengan demikian, sebelum Huining dia datang ke daerah ke daerah Kalingga, ternyata di daerah Jawa itu sendiri sudah ada seorang
pendeta yang bernama Janabrada, sehingga mereka berdua antara Janabrada dan Hining itu mereka menerjemahkan bahasa Sangsekerta ke dalam bahasa Tiongkok. Itu kehidupan awalnya. Jadi sumber tentang Kalingga itu didapati dari daerah Tiongkok, dari Cina. Kemudian kita lihat bahwa berdirinya suatu kerajaan pasti ada punya pimpinan. Memang sumber dari kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling ini tidak terlalu banyak didapati dibandingkan dengan kerajaan Tarumanegara ataupun kerajaan Kutai. Tapi ada catatan-catatan dari Tiongkok itulah, maka dapat dilihat bahwa ternyata di daerah Kalingga ini telah ada pemerintahan dengan berbagai corak gaya kepemerintahan mereka. Di raja-raja yang memerintah pada kerajaan Kalingga dalam catatan sejarahnya ada 6 orang. Ada Prabu Wasmurti, kemudian Prabu Washugeni, Prabu Kiratasingga yang merupakan suami dari Ratu Sima. Ini kemudian Prabu Kertikeyasinga. Dari kelima raja yang memerintah ini, hanya dalam catatan sejarahnya yang sangat terkenal dalam pemerintahannya yaitu Ratu Sima. Ini adalah pemimpin kerajaan Kalingga terakhir setelah dia di Prabu Kertiyasinga ini dia meninggal, yang merupakan istri dari Prabu keempat atau pemerintahan keempat. Dalam masa pemerintahan Ratu Sima atau Ratu Simo, ada juga disebut Ratu Simo, maka kerajaan Kartanegara, kerajaan Kalingga itu dia cukup kuat, dan dia punya kepemimpinan Ratu Sima ini, itu dia dikatakan bahwa masa kepemimpinan Ratu Sima, kehidupan masyarakat di Kalingga atau Holling ini dia terjamin dan memiliki kondisi keamanan rakyat atau kerajaan itu yang cukup baik. Sehingga Ratu Sima ini dalam masa pemerintahannya itu dia dalam menjalankan pemerintahannya dengan tegas, keras, adil, dan bijaksana. Karena dia punya peraturan bukan hanya untuk kalangan rakyat, tetapi peraturan itu dia adil bagi kalangan istana. Sehingga dalam catatan sejarah bahwa Ratu Sima itu dia memberi hukuman itu sesuai dengan aturan yang memang berlaku untuk seluruh masyarakat, termasuk istana itu sendiri, atau artinya orang-orang di istana itu sendiri. Kemudian Ratu Sima ini dikatakan bahwa pada satu ketika menguji kehidupan masyarakat yang memangnya dia aman, tidak ada punya masalah sosial yang misalnya pencurian, perkelahian dan sebagainya. Lalu dia mulai menguji rakyatnya dengan dia meletakkan barang dengan simbol istana di jalan, dengan catatan siapa yang menyentuh atau mengambil barang itu maka pasti diberi hukuman. Dalam catatan sejarah tentang kisah ketegasan, keadilan yang dilaksanakan oleh Ratu Sima ini, itu dia mendapat tantangan ketika yang tadi Ibu katakan bahwa barang milik istana yang diletakkan ternyata di satu tempat
dia mengalami pemindahan. Jadi dia menyentuh dan memindahkan barang yang diletakkan itu dari tempat awal. Dalam catatan itu bahwa barang siapa yang menyentuh, mengambil barang milik orang bukan milik dia yang tercecer di jalan, pasti akan diberi hukuman berat, termasuk juga bisa hukuman mati. Ketika barang itu sudah tergeser dari tempat awal peletakannya dan dicari tahu bahwa siapa yang menggeserkan barang itu, ternyata putra dari Ratu Sima itu sendiri, dan sesuai hukuman harus dibunuh. Namun atas kesepakatan dengan para bawahan di istana, maka hanya dipenggal atau dipotong saja tangan yang menyentuh itu. Nah, itu salah satu bentuk ketegasan, keadilan yang diberikan oleh Ratu Sima terhadap siapa saja yang melarang hukuman melarang peraturan yang diterbitkan oleh istana itu. Dan itu kebijaksanaan juga ditunjukkan ketika dia bisa mendengar arahan atau dia juga bisa mendengar masukan daripada bawahan dia untuk memberi hukuman kepada anaknya sendiri. Dalam masa kepemimpinan Ratu Sima ini, kita lihat bahwa kehidupan politiknya di kerajaan itu tidak pernah ada perebutan kekuasaan. Yang tadi Ibu sudah katakan bahwa memang sangat sekali mereka tunduk kepada peraturan-peraturan, sehingga kerajaan itu dia aman. Dia membangun hubungan kekerabatan dengan pernikahan campuran dengan kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang ada dan berkembang bersama dengan kerajaan Kalingga itu sendiri. Kemudian juga dia sudah memiliki hubungan dengan kerajaan yang bercorak Buddha lainnya, yaitu kerajaan Sriwijaya. Dan pengaruh kerajaan Sriwijaya ini juga terlihat ketika Sriwijaya mengirim pasukan untuk menaklukkan Pulau Jawa. Itu sudah memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan Kalingga. Mengapa? Karena mereka sama-sama kerajaan yang bercorak Buddha. Makanya pasti ada hubungan kekerabatan. Kemudian dari sisi ekonominya, kerajaan Kalingga, kegiatan perekonomiannya diketahui dari beberapa berita Cina. Jadi yang tadi seperti Ibu katakan di atas, bahwa sumber kerajaan Holing ini atau kerajaan Kalingga ini kebanyakan itu berasal dari Cina. Dikatakan bahwa masyarakat Holing itu sudah menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dan menurut berita Cina itu, kerajaan Holing ini dia sangat makmur. Selain hal-hal yang tadi dikatakan bahwa penghasil kulit gajah, masyarakat Holing ini dia juga pembuat garam. Jadi mereka sudah menghasilkan garam. Selain itu mereka pun juga mereka adalah ahli dalam membuat minuman keras dari bunga kelapa. Jadi dari bunga kelapa. Kerajaan ini mendirikan pusat perdagangannya karena dia berada di daerah Pulau Jawa Tengah, dia pelabuhan Pekalongan atau di pesisir utara Pulau Jawa. Jadi itu kehidupan ekonomi. Jadi kehidupan politiknya masyarakat Kalingga itu dia aman karena dia masyarakatnya menaati peraturan pemerintah, peraturan kerajaan. Kemudian dari sisi ekonominya dia termasuk
kerajaan yang makmur, karena banyak sekali keahlian-keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Kalingga itu sendiri. Kemudian dari sisi sosial, itu dia telah mempergunakan tikar dari kulit bambu apabila dan ketika mereka makan, mereka tidak menggunakan tangan atau sendok. Ini dari bidang sosial. Jadi semuanya ini kita dapat dari berita Cina. Sementara agama yang dianut dari kerajaan Kalingga itu agama Hindu Buddha, Hindu Siwa yang dekat dengan agama Buddha. Jadi ada dua agama yang muncul atau yang berkembang, yaitu Buddha Hinayana dan Hindu Siwa. Sehingga kerajaan ini kerajaan yang bercorak Hindu Buddha. Tetapi mereka punya kehidupan keagamaannya, itu masyarakatnya hidup rukun. Kerajaan Kalingga ini dia bertahan hampir 1 abad. Kerajaan ini runtuh ketika Ratu Sima membagi kerajaan menjadi 2 untuk anak-anaknya. Kerajaan di bagian utara yang disebut dengan Kerajaan Kaling atau Bumi Sambara berpusat di Magelang. Sementara kerajaan yang berikutnya adalah Kerajaan Medang, Bumi Mataram. Nantinya kerajaan ini bersatu ketika peristiwa pernikahan antara Rakai Panangkaran dengan Satya Dharmika. Lalu mereka membentuk satu wangsa, yaitu wangsa Shailendra, yang merupakan wangsa yang beragama Buddha. Itu nanti di Kerajaan Mataram kuno, karena ada 2 wangsa yang ada di Mataram kuno. Tapi kita bicara itu hanya awal daripada pembentukan wangsa Shailendra, akibat daripada runtuhnya kerajaan Kalingga yang dibagi 2 oleh Ratu Sima kepada kedua anaknya. Jadi yang nantinya mereka membentuk Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya kita bicara soal kerajaan Buddha yang berikut, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu dia pada abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Dari yang tadi ketika kita bicara Kalingga atau Holing ini, itu sudah ada memiliki hubungan dengan Kerajaan Sriwijaya karena mereka bercorak bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya ini sumber sejarahnya cukup banyak. Itu dapat dari prasasti dan dari berita Cina. Berita Cina ini sama dengan sumber sejarah yang didapati dari Kerajaan Kalingga. Disampaikan oleh pendeta Buddha Cina, yaitu Itsing, yang juga singgah di Kerajaan Kalingga tadi. Jadi sumber sejarah dari Kerajaan Sriwijaya itu berupa prasasti, dan dari dalam itu sendiri dan dari luar itu berupa berita dari dari pendeta yang beragama Buddha yang namanya Itsing. Letak dia pada daerah Palembang. Kerajaan ini dia berkembang menjadi kerajaan maritim. Dari kerajaan maritim pertama yang cukup kuat adalah Sriwijaya, karena dia berada di posisi jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yaitu jalur Selat Malaka. Sekarang kita lihat mengapa Sriwijaya itu dia berkembang menjadi kerajaan besar, bahkan kerajaan maritim pertama kalau dalam catatan sejarahnya. Hal itu diakibatkan karena letak Sriwijaya
pada jalur atau lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur yaitu Tiongkok dan Asia Selatan yaitu India. Dan pusat pemerintahan kerajaannya berada di Palembang dekat Sungai Musi. Jadi selain dia berada pada posisi Selat Malaka, dia juga berada pada Sungai Musi. Selanjutnya itu dari sisi letak geografis. Dari faktor yang kedua yang menyebabkan Sriwijaya itu berkembang menjadi kerajaan besar, yaitu runtuhnya satu kerajaan besar di Vietnam yang namanya Kerajaan Funan. Kondisi runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam menyebabkan Sriwijaya ini cepat berkembang menjadi negara maritim yang maju. Yang ketiga, kerajaan Sriwijaya memiliki kekayaan alam yang merupakan bahan komoditas dalam pelayaran pada saat itu, yaitu dia menghasilkan kayu gaharu, kapur barus dan sebagainya yang juga merupakan komoditi perdagangan antara Cina dan Tiongkok. Cina dan India. Yang keempat, Sriwijaya juga memiliki armada laut yang tangguh dan kuat. Satu kerajaan maritim apabila tidak memiliki armada laut yang kuat, maka pasti sia-sia. Dan Sriwijaya ini dia memiliki armada laut yang kuat dan tangguh sehingga memberi rasa aman terhadap para pedagang yang singgah dalam proses pelayaran melalui jalur Selat Malaka. Itu faktor yang menyebabkan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar pada saat itu. Selanjutnya kita bicara soal sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Itu didapati tadi sudah ada beberapa prasasti dan berita Cina. Prasasti yang menentukan bahwa kerajaan itu dia dibangun dan dibentuk menjadi kerajaan besar itu lewat prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit itu dia berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Dikatakan bahwa Dapun Tahiang, seorang kepala suku yang bernama Dapun Tahiang, melakukan perjalanan suci dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari daerah pegunungan yang namanya Minangatamuan, membawa tentara 20.000 personel. Dapun Tahiang ini adalah peletak dari kerajaan dari kerajaan Sriwijaya. Jadi Dapun Tahiang ini dia dari mengadakan perjalanan suci yang berasal dari Minangatamuan yang melihat bahwa ternyata di daerah bagian Palembang itu ada wilayah perdagangan yang bagus. Lalu dia melakukan perjalanan suci dan dia meletakkan membentuk satu wilayah baru yang namanya adalah Sriwijaya. Ini dikatakan bahwa kemungkinan nama Minangwantaman adalah yang ada di antara dua sungai besar yang disebut juga daerah Minangkabau. Di sini dikatakan oleh dua ahli sejarah bahwa Minangga terletak di antara Sungai Kampar dan sungai, tepatnya pertemuan antara Sungai Kampar kanan dan Sungai Kampar kiri. Mengapa dia meletakkan kekuasaannya
itu di daerah sungai supaya ada punya hubungan dagang. Ini prasasti ini yang merupakan peletak dasar dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya ini dibentuk oleh yang namanya Dapunta Hyang. Selain kerajaan prasasti Kedukan Bukit yang menceritakan tentang pembentukan kerajaan Sriwijaya oleh seorang yang bernama Dapunta Hyang, prasasti yang kedua itu dia dinamai dengan prasasti Talang Tuo. Jadi kalau prasasti Kedukan Bukit itu 605 saka berangkat tahun, sementara prasasti Talang Tuo itu 606 saka. Nah, ini dia sudah masih berhuruf Palawa tapi sudah berbahasa Melayu kuno. Prasasti ini ketika sudah Dapunta Hyang melakukan perjalanan suci, lalu Dapunta Hyang menyuruh membuat satu taman yang namanya Taman Srikestra. Ini mengapa taman ini dibuat, itu menunjukkan kemakmuran dari kerajaan yang baru dibentuk oleh Dapunta Hyang itu. Jadi ini prasasti Talang Tuo. Prasasti ini selain juga dia menceritakan tentang pembuatan Taman Srikestra, ia juga di dalam isi prasasti itu terdapat doa dan harapan yang dituliskan berdasarkan sifat-sifat agama Buddha, sehingga kerajaan ini adalah kerajaan Buddha yang terbesar pertama di Indonesia selain tadi di Kalingga. Kalau di Kalingga itu hanya Buddha aliran Hinayana, tapi kalau di Sriwijaya itu aliran Mahayana dan aliran Hinayana yang merupakan aliran dalam agama Buddha itu berkembang pesat. Prasasti yang berikut itu adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur itu adalah prasasti yang isinya mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak tunduk pada peraturan kerajaan. Jadi selain itu prasasti ini juga memuat data-data mengenai penyusunan ketatanegaraan kerajaan Sriwijaya. Kalau prasasti Talang Tuo tadi itu tentang pembuatan Taman Srikestra, lalu kemudian tentang doa dan harapan yang berciri agama Buddha, prasasti Kota Kapur ini prasasti yang berisi kutukan. Jadi ditulis tentang kutukan-kutukan terhadap masyarakat yang melakukan kejahatan dan melanggar peraturan dari kerajaan. Jadi anggap saja ini adalah penyusunan hukuman terhadap masyarakat di kerajaan Sriwijaya. Itu Kota Kapur. Jadi Kota Kapur itu dia agak sedikit berbeda. Kemudian Kota Kapur yang tadi itu sudah keturunan. Kemudian prasasti yang berikut dari kerajaan Sriwijaya yang berangkat tahun 608 itu ditemukan di Desa Karangbrahi, Jambi. Makanya disebut dengan prasasti Karangbrahi. Isinya lebih mirip dibandingkan dengan prasasti Kota Kapur dan prasasti Telaga Batu. Jadi prasasti Karangbrahi, Kota Kapur, Telaga Batu itu dia berisi kutukan-kutukan terhadap masyarakat Sriwijaya yang tidak tunduk kepada raja. Selanjutnya prasasti yang ditemukan selain di Indonesia, prasasti Sriwijaya ini juga ditemukan di luar Indonesia, yaitu di India.
prasasti yang namanya Prasasti Tanjore. Dia berangkat tahun 1017. Ini menceritakan tentang penyerangan Swarnabhumi, masyarakat yang disebut dengan orang luar, orang dari Cina, orang dari India menyebutkan dengan Swarnabhumi atau Sumatera, atau pada saat itu lebih cocok untuk kerajaan Sriwijaya. Raja penyerangan kerajaan Sriwijaya kepada kerajaan Chola. Jadi raja yang bernama pada tahun 1017 pasukan dari India menyerang kerajaan Swarnabhumi atau Sriwijaya. Itu dari kerajaan India menginginkan untuk mereka menjadi kerajaan yang tunduk kepada kerajaan Sriwijaya. Tapi Raja Chola dari India tidak mau untuk menjadi satu sekutu dengan kerajaan Sriwijaya. Akhirnya tahun 1025 Raja Sriwijaya berhasil ditawan oleh pasukan Chola. Tapi akhirnya juga dilepaskan. Itu dari India. Kemudian prasasti Sri Lanka. Jadi India, Sriwijaya sudah bisa meluaskan wilayah kekuasaannya. Selain di Indonesia, dia juga meluaskan kekuasaannya sampai ke India dan sampai ke Sri Lanka. Nah, itu dari prasasti Sri Lanka diperkirakan berasal dari abad ke-12. Isinya menyebutkan bahwa Surya Naraya dari Wangsa Melayupura dinobatkan sebagai Maharaja Dwi Swarnadwipa. Jadi ada keterkaitan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan di Sri Lanka, sehingga salah seorang dari Sri Lanka, keturunan Sri Lanka yang dinobatkan menjadi raja di kerajaan Sriwijaya. Nah, itu dari Sri Lanka. Lalu bagaimana dengan Cina? Pasti ada berita-berita yang cukup banyak tentang kerajaan Sriwijaya dari Cina. Nah, di Cina kita mendapatkan ada beberapa berita. Yang pertama dari Itsing, karena ini dia pendeta Buddha yang tinggal di Sriwijaya. Bahkan ketika Itsing dia ada di Sriwijaya, semua orang, entah itu Cina, entah itu dari Nusantara, yang ingin ke India untuk belajar Buddha, belajar agama Buddha, mereka harus singgah dulu di daerah Sriwijaya. Di sini dikatakan bahwa ketika Itsing tiba di Sriwijaya pada tahun 651, ia tinggal dan belajar di Sriwijaya selama 6 bulan. Dan Raja Sriwijaya membantu untuk sampai ke Melayu, dan Itsing tinggal di sana selama 2 bulan. Yang Melayu ini nih yang mana diduga juga bahwa yang tadi itu Kerajaan Kalingga, karena Kerajaan Kalingga pun sumber beritanya dari Cina, dari Itsing, karena dia beragama Buddha. Kemudian selain Itsing ada kronik, catatan sejarah dari dinasti Sung. Pada tahun 988 Masehi, pada tahun 988 Masehi, datang seorang utusan dari Fotsi. Orang Cina menyebutkan Sriwijaya itu Fotsi di Cina. Ia tinggal selama 2 tahun di Cina. Kemudian ketika selama 2 tahun di Cina, ia mendengar bahwa negaranya telah diserang. Dan akhirnya dia tinggal lagi sampai
setahun lagi, dan tahun 992 Masehi ia kembali berlayar ke Champa. Tapi dia sampai di sana, dia pun sudah tidak lagi mendengar tentang kerajaan Sriwijaya. Akibatnya dia kembali ke Cina dan meminta perlindungan Cina. Jadi ini diperkirakan itu Sriwijaya sudah mendekati masa kehancuran atau keruntuhannya. Itu catatan dari dinasti kronik dari dinasti Sung. Nah, sekarang itu sumber. Sekarang kita lihat tentang perkembangan. Bagaimana perkembangan politik dan pemerintahan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu menurut prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo didirikan oleh seorang yang bernama Dapunta Hyang. Dapunta Hyang yang membentuk kerajaan Sriwijaya sesuai dengan prasasti Kedukan Bukit itu dan Talang Tuo menyebabkan masa Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar karena rakyat tunduk patuh kepada raja. Mengapa? Karena kutukan-kutukan yang pada prasasti-prasasti itu menyebabkan rakyat tunduk kepada raja. Nah, karena itu kerajaan Sriwijaya dia berkembang pesat dengan dia menaklukkan beberapa daerah, yaitu Tulang Bawang, daerah di Lampung, daerah Kedah di bagian Semenanjung Barat, kemudian Pulau Bangka, daerah Jambi, sampai dengan Tanah Gentingkra di daerah Semenanjung, bagian utara Semenanjung Melayu. Tanah Gentingkra kalau kalian lihat di peta itu ada antara Thailand dan Kerajaan Kalingga. Nah, ini wilayah-wilayah di mana masa pemerintahan Dapunta Hyang dia tunduk dan takluk kepada kerajaan Sriwijaya. Selain kerajaan Kalingga, ada juga kerajaan Mataram kuno yang tadi di awal Ibu sudah katakan bahwa di kerajaan setelah Kalingga pecah dua, ada muncul dinasti baru yaitu dinasti Shailendra yang memiliki hubungan dengan Sriwijaya. Di Mataram kuno ini awalnya itu adalah dinasti Sanjaya. Nanti kita bicara lebih lanjut pada kerajaan Mataram kuno. Kemudian pada masa pemerintahan itu semua perekonomian masyarakat Sriwijaya berkembang dengan pesat karena memang berada pada wilayah jalur dagang. Bahkan pada tahun 775 Masehi, Sriwijaya membangun pangkalan kerajaannya di daerah Ligor, di luar daripada wilayah kalau yang sekarang ini di luar Nusantara saat itu. Ini dekat dengan daerah Malaysia. Nah, itu dari sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan Sriwijaya berkembang pesat karena dia punya wilayah kekuasaannya itu diluaskan bukan hanya di Nusantara pada saat itu, tapi juga ke daerah di luar Nusantara. Dalam kehidupan keagamaan, Sriwijaya itu berkembang menjadi pusat agama Buddha Mahayana. Kalau tadi di Kalingga Hinayana, maka di Sriwijaya menjadi Buddha Mahayana. Selain pendeta Itsing, penyiar agama Buddha, ada juga pendeta Buddha dari Australia yang terkenal, dari Australia, dari Sriwijaya yang terkenal yaitu Sakyakirti. Jadi ada dua pendeta yaitu Sakyakirti dan Itsing. Itu untuk belajar agama Buddha. Kalau di Kalingga itu adalah Janabrada dan Hwining. Jadi ada dua. Jadi sudah ada dua pendeta Buddha yang datang belajar di Indonesia atau di Nusantara pada saat itu,
Duanya itu ada satu di Sriwijaya dan satu di Kalingga. Selain pendeta Buddha milik kerajaan itu, yang Sriwijaya itu Sakyakirti, sementara yang Kalingga itu Jana Brada. Kerajaan ini dia punya perekonomiannya tidak bisa dibilang lagi karena dia itu cukup makmur, perekonomiannya itu berjalan lancar. Selain hasil-hasil yang tadi dari sisi kehidupan alamnya menghasilkan, lalu perekonomiannya itu dia terletak pada wilayah jalur perdagangan, menyebabkan kerajaan ini dia berkembang pesat dalam bidang perdagangan. Bahkan dia juga menguasai jalur dagang nasional maupun jalur dagang internasional. Yang kita lihat jalur dagang dari kerajaan Sriwijaya itu membentang dari Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda hingga ke Laut Jawa. Laut-laut ini itu dia merupakan jalur dagang internasional antara India dan Cina, sehingga perkembangan perekonomian pada saat itu dia maju pesat. Masa kejayaan Sriwijaya ini selain Dapun Tahiang yang pendiri kerajaan, ada juga salah seorang yang cukup terkenal yang nantinya menyebabkan Mataram itu dia bagi dua, yaitu yang namanya Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewa ini berhasil dia kembali lagi setelah dia kembali lagi menyerang daerah Mataram, sehingga Mataram itu juga dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya dengan agama Buddhanya. Sriwijaya ini satu kerajaan yang besar, tapi pada akhirnya itu juga dia runtuh. Itu diakibatkan karena keadaan alam yang berubah. Yang tadinya wilayahnya berada pada pesisir dekat pantai, tapi karena mulai ada pendangkalan sungai, maka wilayah itu tidak lagi pada posisi pantai. Lalu yang berikut, banyak daerah kekuasaan yang tadi banyak yang Ibu sudah perlihatkan tentang wilayah kekuasaan di dalam dan di luar Nusantara itu dia memerdekakan diri. Jadi dia tidak mau tunduk lagi kepada Sriwijaya, tapi dia merdeka sendiri. Lalu dia juga yang tadi di atas itu dikatakan bahwa dia diserang dari Raja Chola atau dari kerajaan Cholamandala. Pada akhirnya dia mengalami keruntuhan bukan hanya dari Raja Cholamandala, tapi juga dari penaklukan ekspedisi Pamalayu dari kerajaan Singasari, menyebabkan Melayu lepas dari kerajaan Sriwijaya. Iya, itu adalah kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Kalingga yang di hari ini kita belajar tentang Hindu-Buddha di Indonesia. Tadi ada masih lagi kerajaan-kerajaan di Jawa yang dibentuk oleh salah satunya Bala Putra Dewa di kerajaan Mataram kuno dengan dinasti Syalendranya. Kemudian kelanjutan dari Mataram kuno itu ada Kediri dan Singasari, dan yang terakhir itu kerajaan terbesar kedua ya adalah kerajaan Majapahit. Terima kasih Kakak Eca. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi boleh kita sama-sama ya ikuti pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi di hari ini tentang Hindu-Buddha khusus untuk kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Kalingga. Jadi mungkin di minggu depan masih ada lagi pembahasan yang akan dilanjutkan Ibu Megi tentang kerajaan-kerajaan lain yang tadi boleh Ibu Megi sampaikan langsung bagi sahabat cerdas semuanya. Dan bagi sahabat cerdas yang tadi belum sempat ikuti pembelajaran yang diajarkan langsung oleh Ibu Megi, kalian bisa langsung kunjungi channel YouTube BTKI Maluku untuk melihat kembali pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Megi di hari ini.
Dan sahabat cerdas, kita akan lanjut lagi untuk pembelajaran kita selanjutnya ya. Tapi Kak Ica akan puterin satu lagu dulu bagi sahabat cerdas semuanya, sebelum kita akan ikuti pembelajaran kita yang kedua untuk mata pelajaran matematika. Dan semoga sahabat cerdas tetap semangat untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program Huele Par Belajar. Nestum